yang namanya koalisi perubahan dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, Demokrat, dan PKS susah banget terbentuk karena ada faktor yang namanya JK. JK tidak suka sama yang namanya AHY karena sebelumnya sudah dia sebut anak ingusan. Nah, kalau di 2017 dia sebut anak ingusan, mestinya di 2022 udah bukan anak ingusan lagi. Tapi kita tahu kan, JK ini kan politikus senior. Dia lihat sepak terjangnya AHY seperti apa. Jangan-jangan di kepalanya dia masih mengatakan bahwa ini anak ingusan. Selamat malam semua, selamat malam Indonesia. Ada satu podcast anak muda yang mengundang Rizal Ramli dan Pandana Baban. Cukup terbuka pembicaraannya. Nah, di sini kedua orang senior tersebut yang sudah mengikuti politik dari beberapa era, itu kelihatan sekali membuka kotak-kotak yang selama ini mungkin tertutup. Kita hanya menduga-duga. Tapi ini baru kita mengetahui bagaimana mutu daripada Anies Baswedan sekaligus AHY. Mereka buka apakah itu disengaja atau tidak, tetapi jelas itu terbuka, sudah terbuka, karena ini kan pasti akan menyebar, bisa saja menjadi viral. Jadi apakah mereka itu ngomong sembarangan atau berdasarkan fakta yang mereka alami? Saya pribadi sih merasa bahwa tidak mungkin mereka berani untuk mengatakan itu berdasarkan subjektivitas, tetapi mereka benar mengalami. Ya kalau kita ngomong dari 0 sampai 100%, mungkin ini 80% bisa dipercaya. Di podcast tersebut, Rizal Ramli mengatakan dia mau menerima tawaran Pak Jokowi menjadi seorang Menko pada saat itu, asal dengan syarat. Syaratnya adalah dia tidak mau melapor langsung kepada JK. Dia maunya melapor kepada Pak Jokowi. Kenapa begitu? Dia katakan bahwa kalau dia melapor ke JK, berarti terbuka nih peluang-peluang bisnis yang ada di depan. Sehingga, ya itulah, karena bagi Rizal Ramli, JK ini pejabat sekaligus pengusaha. Nah, ini bukan pernyataan yang kaleng-kaleng nih, karena ini ditujukan langsung kepada orang, disebut namanya JK, pengusaha sekaligus pejabat oleh Rizal Ramli. Makanya dia tidak mau melapor secara langsung. Bahkan setelah itu dia jelaskan panjang lebar mengenai bagaimana dia meng-cut bisnis-bisnis JK, terutama di PLN. Dia cut sehingga JK tidak suka sama dia. Itu yang dikatakan oleh Rizal Ramli pada saat dia diwawancara di podcast tersebut. Jadi, kita bisa tahu bahwa kalau ini 80% benar, ya kita mengerti bahwa kotak yang dulu kita sudah jangan-jangan, ini terbuka bahwa memang betul bahwa JK pengusaha sekaligus menjadi pejabat pemerintahan, waktu itu menjadi wakil presiden. Itulah yang dikatakan oleh Rizal Ramli. Kalau tidak dia buka, kita juga tidak tahu. Kita cuma bisa menduga-duga dan akhirnya jadi fitnah. Kalau sekarang ada orang yang pernah ada di situ mengatakan hal tersebut, kelihatannya sih benar ya. Sebagai kesimpulan, Rizal Ramli mengatakan bahwa ya, JK seperti oligarki. Jadi JK ini memang dia tidak sebut oligarki, tetapi kalau kita bicara definisi dari oligarki, berarti ya JK salah seorang pemain oligarki. Nah, ini disebut bahwa ya, bahkan dia sebut pada saat dia akhirnya di-reshuffle oleh Pak Jokowi, itu akibat daripada ya banyak media-media, terutama mainstream pada saat itu. Tempo dia sebut, bahkan dia sebut Tempo, bahwa ini adalah kroni-kroni. Sehingga mereka memberitakan itu ke masyarakat bahwa tahu apa Rizal Ramli dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya ya udah, dia di-reshuffle oleh Pak Jokowi. Nah, kenapa di-reshuffle oleh Pak Jokowi? Ya balik-balik lagi, mungkin terlampau demonstratif. Karena memang pada saat dia tektok dengan Pandana Baban, dikatakan bahwa dia sampai tidak menyalami yang namanya Yusuf Kala atau JK pada saat rapat kabinet. Nah, ada satu hal yang menarik ya di antara pembicaraan kedua tokoh ini, kedua orang yang pernah melakukan atau terlibat di dalam pemerintahan di era-era sebelumnya.
baik itu Rizal Ramli dan Panda Nababan, pada saat kita bicara mengenai Kingmaker, nah inilah benang merahnya. Jadi begitu ditanya oleh host mengenai benang merah Kingmaker, Panda Nababan mengatakan bahwa pada saat pemilihan gubernur DKI dulu 2017 ya, itu JK sedang ada di luar negeri dan diteleponlah oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, telepon. Nah, ditanya bahwa siapa akan didukung. Zulkifli Hasan menyebut namanya AHY. Seketika bagi JK itu anak ingusan, nggak ngerti apa-apa dong kalau anak ingusan. Ya udahlah, dan dia mengusulkan Anies Baswedan. Nah, inilah benang merahnya. Meskipun ya memang di situ ada drama-drama di mana ternyata Zulkifli Hasan itu membuat speaker. Jadi pada saat itu hadirlah SBY dan AHY di dekat Zulkifli Hasan sehingga mereka bisa mendengar bahwa AHY anak ingusan. Saya rasa ya JK dalam hal ini benar. Ya nggak punya pengalaman apa ya, anak ingusan lah. Itu istilah yang dipakai oleh JK pada saat dia bicara kepada Panda Nababan. Ya saya setuju aja karena memang betul anak ingusan, tidak mengerti apa-apa, belum pernah menjadi apa-apa, hanya ketua umum partai karpet merah. Makanya JK benar dalam hal ini. Kalau apa yang dikatakan kepada Panda Nababan itu adalah benar. Baik teman-teman semua, jadi jelas ya benang merahnya. Inilah benang merahnya bahwa semenjak menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Anies didukung oleh JK. Apalagi sekarang pada saat dia sudah menjadi baca presnya Partai Nasdem. Jadi kita dari pembicaraan Rizal Ramli bahwa ya JK butuh Anies Baswedan yang akan dia gampang setir lah untuk bisnisnya nantinya. Itu menurut Rizal Ramli di awal. Disitulah dia dibenci oleh JK. Karena proyeknya banyak diikat oleh Rizal Ramli katanya, terutama PLN lah. Seperti itu. Kemudian kita bicara mengenai anak ingusan yang diceritakan oleh Panda Nababan. Ini klop. Kenapa klop? Makanya yang namanya koalisi perubahan dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, Demokrat, dan PKS susah banget terbentuk. Karena ada faktor yang namanya JK. JK tidak suka sama yang namanya AHY karena sebelumnya sudah dia sebut anak ingusan. Nah, kalau di 2017 dia sebut anak ingusan, mestinya di 2022 udah bukan anak ingusan lagi. Tapi kita tahu kan, JK ini kan politikus senior. Dia lihat sepak terjangnya AHY seperti apa. Jangan-jangan di kepalanya dia masih mengatakan bahwa ini anak ingusan. Kemudian modal. Dia tidak mau memberikan modal besar. Akhirnya gagal. Gara-gara pasangannya AHY. Anies gagal jadi presiden gara-gara wapresnya AHY. Kita tidak tahu ya. Tapi intinya adalah inilah benang merah di mana ya. Dari saya melihat podcast ini, benang merahnya adalah justru Yusuf Kala ada pemegang kunci. Dia belum mau membuka untuk AHY. Sehingga ya tidak terjadi yang namanya koalisi perubahan ini. Boleh Nasdem dengan Surya Paloh seolah-olah memegang otoritas setelah memilih atau deklarasi Anies sejak awal. Tetapi JK itu memegang kuncinya Anies. Anies nggak bisa buat apa-apa sama JK. Jelas itu. Kita bisa lihat Formula E. Kalian bisa buka Kompasiana atau di mana orang-orang JK itu termasuk orang-orang penting di balik Formula E. Itu jelas ada jejak digitalnya. Jadi gimana ceritanya? Kalau misalnya Anies berani membangkang dari JK, rasanya nggak mungkin. Oke, demikian dari saya Suara Ribut. Saya Suara Ribut pamit.